Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bertemu lagi dalam pelajaran Alkitab kita saat ini. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bagaimana saja jalan hidupku dalam dunia ini yang sungguh fana. Ku tinggal percaya pada Tuhanku, Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. Bagaimana saja jalan hidupku dalam dunia ini yang sungguh fana. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga saat ini lagi Tuhan, kami boleh Engkau beri kesempatan untuk kami dapat belajar lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, bukakan setiap pengertian kami Tuhan. Sehingga setiap rahasia kebenaran firman-Mu yang dibukakan bagi kami dapat mengerti dan pahami untuk kami dapat lakukan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, urapi kami, urapi juga guru yang akan mengajar kami. Kami siap untuk Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kemurahan Tuhan mengantar kita saudara sampai pada hari ini. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran Alkitab Berea kita secara online. Dan kita masih berada di pengakuan iman pertama, pengakuan iman gereja kita, yaitu bahwa kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 kitab, Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan sebagaimana yang sudah diberitakan kepada saudara, bahwa pengakuan iman pertama ini didasarkan atas satu keyakinan bahwa apa yang tertulis di dalam Kejadian sampai Wahyu merupakan satu pemberitaan yang berhubungan, yang mendukung satu sama lain, dan secara utuh dapat mengungkapkan penyingkapan Allah dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Itu sebabnya mengapa kita perlu melihat beberapa tema-tema pokok, tema-tema sentral
baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, adalah supaya kita dapat menegaskan, ya, kita sendiri harus tegas, kita sendiri harus tahu betul bahwa Alkitab yang kita pegang ini, 66 buku di dalamnya, Kejadian sampai dengan Wahyu, adalah firman Allah yang datang dari satu sumber yang sama, yaitu Allah sendiri, dengan maksud ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tentunya harus ada respon, yaitu percaya. Nah, kita sudah belajar dari tema-tema sentral perjanjian lama, begitu juga sudah beberapa episode kita mengikuti pelajaran dari tema-tema sentral perjanjian baru. Nah, hari ini untuk meneruskan tema-tema sentral tentang iman, sebagaimana yang saudara sudah dengar pada Senin yang lalu dari Injil, maka sekarang kita akan membahas iman dari surat-surat Paulus. Ada perbedaan memang, saudara, tetapi perbedaan ini seperti saya katakan tadi saling melengkapi. Di dalam Injil, iman itu memang langsung berhubungan dengan pemberitaan firman Tuhan, ya, dengan khotbah-khotbah Yesus, bahkan dengan kerajaan Allah yang sudah dimulai. Itu yang Senin yang lalu yang saudara sudah ikuti. Nah, di dalam surat Paulus, saudara, iman itu ternyata diungkapkan berdasarkan pengalamannya dan juga kemudian pemikirannya. Itu sebabnya tulisan Paulus ini tentang iman termasuk atau merupakan yang paling beragam dari literatur perjanjian baru, ya, yang kita punyai. Ada dua hal sebenarnya yang ingin ditekankan oleh Paulus tentang pemahamannya ini dari iman. Yang pertama, bahwa iman berhubungan dengan penyerahan diri kepada Allah, penyerahan hidup kita kepada Allah. Dan yang kedua, iman berhubungan dengan perolehan keselamatan itu. Dan tentang perolehan keselamatan, sebagaimana yang dituliskan di dalam Roma pasal 3 ayat 3, kita baca dulu ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Roma 3 ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekalipun kata iman tidak kita jumpai di dalam Alkitab kita. Tetapi bahasa Gerika yang menggunakan kata pistis, dan umumnya kata pistis ini memang diterjemahkan dengan iman. Tetapi justru dalam ayat ini muncul di dalam kata kesetiaan yang menunjuk kepada kesetiaan Allah. Tidak lain, saudara, dengan diungkapkannya iman itu yang juga berbicara tentang kesetiaan Allah, Paulus ingin menunjukkan bahwa Allah adalah hakikat yang dapat dipercaya untuk menggenapi janji-janjinya. Dan tentu kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, janji-janji Tuhan itu adalah pembenaran itu sendiri. Ya. Karena pada akhirnya nanti saudara kita akan tahu pembenaran itu tidak lain adalah terjalinnya suatu hubungan yang benar antara Allah dengan manusia. Sebagaimana yang ia tulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Paulus menulis demikian. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi hal pertama ini, saudara, demi untuk membagikan pengalamannya. Ya, karena tadi saya katakan pemahaman Paulus tentang iman itu didasarkan atas pengalamannya dan juga kemudian pemikirannya atau teologinya. Maka berdasarkan pengalamannya, seseorang hanya dapat hidup benar, dinyatakan benar, dan memiliki hubungan yang benar di hadapan Allah oleh karena imannya saja. Itu sebabnya pemberian pembenaran itu sendiri adalah pemberian yang cuma-cuma. Manusia hanya dituntut untuk percaya. Tidak ada hal lain yang dilakukan. Dan itulah sebabnya, saudara, dari ayat ini beberapa konfirmasi-konfirmasi Paulus tentang
pekerjaan Allah itu dituliskan di dalam satu kata yang banyak diulang beberapa kali di dalam surat-surat penggembalaannya, yaitu kata benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa yang saudara sudah bisa lihat di slide di atas ini, ayat-ayat yang saya berikan, memang tidak mungkin kita membaca semuanya, tetapi saudara bisa melihat dan membacanya nanti, baik di dalam 1 Timotius 1:15, lalu pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 9, 2 Timotius 2 ayat 11, dan Titus 3 ayat 8. Di situ dituliskan kata bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah katakan itu benar adanya dan akan terjadi sebab Allah adalah hakikat yang dapat dipercaya. Nah, dari situlah saudara kita akan melihat kemudian Paulus kemudian mengembangkan satu pemahaman tentang imannya yang semuanya berasaskan pada dinamika iman itu sendiri. Jadi menurut Paulus, iman itu dinamis. Iman itu dinamis. Iman bukan sesuatu yang statis, tetapi iman itu dinamis, tumbuh, bekerja, dan terus melengkapi hingga sempurna. Walaupun kata sempurna ini nanti kita akan melihat di dalam tulisan di dalam kitab Ibrani. Mari kita mulai, saudara. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa iman itu mengerjakan pembenaran. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Cukup panjang ayat-ayat ini, tetapi kita perlu membaca untuk mengetahui apa yang Paulus renungkan, yang Paulus ingin bagikan dari pengalamannya ini. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Lagi sekali dari kalimat terakhir inilah saudara, terafirmasi Allah yang dapat dipercaya. Dan di dalam Yesuslah pekerjaan-pekerjaan Allah itu dibuktikan atau diwujudkan. Maka dari ayat-ayat ini saudara, pembenaran itu sebagai pekerjaan Allah yang memang sudah dijanjikan sebelumnya di dalam perjanjian lama. Dan saya yakin saudara sudah mengikuti beberapa episode di dalam pelajaran Alkitab kita ini, yang apalagi membahas tentang pengakuan iman. Saudara sudah belajar banyak suara-suara pengharapan yang disuarakan oleh para nabi-nabi tentang adanya satu pembebasan, pembenaran dari kekuatan jahat yang selalu menggoda kehidupan anak-anak Tuhan, walaupun dalam perjanjian lama memang berkonteks Israel. Dan di dalam Yesus itulah diwujudkan, saudara. Jadi pembenaran itu ternyata adalah hubungan benar antara Allah dengan manusia. Allah dengan kemahakuasaannya membenarkan manusia, walaupun manusia tidak memerlukan banyak hal untuk dapat membayarnya, karena kalaupun dituntut oleh Allah tentu manusia tidak akan bisa memenuhinya. Tetapi Allah hanya meminta respon. Dan respon itu adalah iman, tapi bukan hanya sekedar statement, bukan hanya sekedar perkataan aku percaya, tetapi adalah penyerahan hidup kepada Tuhan. Itu tadi yang saya sudah katakan, dua hal yang selalu diutamakan oleh Paulus, menjadi perhatian Paulus, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Barulah kemudian manusia mendapatkan pembenarannya. Nah, kalau kita membaca sebenarnya
Roma pasal 3 ayat 21-26. Maka disinilah muatan utama dari pengajaran Paulus tentang iman dan keselamatan yang diuraikan dalam 8 pasal pertama di dalam kitab Roma ini. Tentu saudara harus membacanya dengan berhati-hati, dengan seksama, sebab tulisan-tulisan Paulus di dalam kitab Roma ini tidaklah mudah dipahami dengan cepat. Tetapi setidaknya dari ayat-ayat inilah sudah tergambar apa yang Paulus tulis sampai di pasal 8 kitab ini. Adalah iman itu harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mendapatkan kebenaran atau ingin dibenarkan atau ingin dipulihkan hubungannya dengan Allah sejak dosa itu masuk di dalam hidup manusia. Nah, itu sebabnya saudara, hal yang kedua, Paulus juga perlu membahas tentang hakikat dari iman itu sendiri. Ya, karena iman itu mengerjakan pembenaran, maka hakikat iman pun Paulus ketengahkan. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Korintus, sekarang kita ke 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21. Ayat ini berkata, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi inilah yang menjadi awal dari pekerjaan pembenaran itu, yaitu percaya. Sekalipun pemberitaan Injil itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Karena kalau saudara mengingat pelajaran kita pada dua episode yang lalu, saudara tentang Logos, saudara akan belajar banyak di sana tentang apa yang orang Israel pahami tentang Tuhan itu. Dan tentang firman-Nya. Tetapi ternyata yang orang Israel pahami tidak dapat membawa mereka untuk mengalami sang firman itu sendiri. Padahal firman itu dapat melakukan apa saja. Maka apa yang kurang pada orang Israel? Iman. Mereka tidak percaya. Itu sebabnya Paulus menyuarakannya tadi di Roma pasal 3 ayat yang ketiga. Tidak mungkin Allah itu tidak mengerjakan pembenaran. Sebab di dalam kasih-Nya Ia pasti akan mengerjakan pembenaran. Tapi gagalnya umat Tuhan tidak menerima pembenaran adalah karena iman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pun menjadi satu cermin bagi kita, cambuk bagi kita. Bahwa pembenaran itu adalah pemberian cuma-cuma. Dan betul-betul cuma-cuma, bukan berarti dibuat percuma. Cuma-cuma itu artinya bahwa Allah tidak menuntut kompensasi dengan harga yang sama dengan pembenaran itu sendiri. Tapi cukup dengan iman, walaupun kata itu sendiri tidak boleh kita sederhanakan hanya sekedar ucapan-ucapannya saja. Tapi harus ada penyerahan hidup. Tapi dari mana awalnya? Nah, Paulus kemudian menulis di dalam Roma pasal yang ke-10. Awalnya itu adalah dari mendengar. Maka dalam Roma pasal 10 ayat 17 ditulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka dari pendengaran itulah dibimbinglah seseorang itu kemudian untuk mengakui. Jadi pengakuan inilah nanti yang akan menjadi tolok ukurnya, saudara. Mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebab di ayat 8, kalau kita mundur, masih di pasal 10 ayat 8 dituliskan, tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Itu sebabnya tadi saya katakan, saudara, seharusnya orang Israel yang memahami betul apa itu firman. Ya, walaupun di dalam bingkai Taurat, karena memang Tauratlah yang diperkenalkan kepada mereka pertama kali. Tetapi sebenarnya dalam pemberiannya itu, saudara, tetap saja mempunyai satu kekuatan yang sama, satu kehendak yang sama, yaitu bahwa firman itu dekat kepadamu, bahkan di dalam mulutmu. Tapi rupanya yang kurang pada orang Israel adalah percaya. Jadi jangan sampai kita kehilangan percaya. Sebab tadi saya katakan percaya ini
mengerjakan pembenaran. Begitu hebatnya saudara, pekerjaan Allah itu sampai kepada kita hanya melalui iman saja. Tapi itulah bukti dari kasih Allah. Dan demi mewujudkan pembenaran itu, atau terwujudnya pembenaran itu, diterimanya pembenaran oleh kita, maka kita harus menerima Injil. Ya. Kalau kembali kepada Roma pasal 1, saudara, dikaitkan dengan ayat yang ke-16, karena tadi kita baca baru di ayat 17. Tapi sekarang saya kembali ke Roma pasal 1, membaca dari ayat 16. Maka seruan Paulus itu menjadi mutlak. Ketika dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tapi kepada siapa? Hanya kepada orang yang percaya. Dan mengapa itu tidak terjadi kepada orang Israel? Karena mereka tidak percaya. Maka dikatakan di sini, pertama-tama orang Yahudi. Karena memang yang datang kepada bangsa ini, firman ini datang pertama kali kepada bangsa ini. Lalu kemudian juga kepada orang Yunani. Tetapi pada akhirnya saudara, kita tahu di dalam penceritaan Alkitab bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak hanya terbatas pada orang Yunani artinya. Bahkan lebih luas kepada bangsa-bangsa lain. Merekalah yang justru menjadi penerima pertama, atau boleh saya katakan penyambut pertama dari pembenaran itu. Karena mereka percaya kepada Injil Kristus. Dan Pauluslah yang mengantar Injil itu kepada mereka. Sebab Paulus telah mengalaminya sendiri. Paulus berusaha meyakinkan orang, termasuk meyakinkan bangsanya sendiri. Tetapi ternyata yang lebih banyak diyakinkan adalah bangsa-bangsa lain. Maka Bapak Ibu Saudara, hal menaruh percaya kepada Kristus inilah yang kemudian akan menjadi satu dasarnya supaya Allah bekerja. Kolose pasal 2 ayat 12. Mari kita lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. Kolose 2 ayat yang 12 tertulis, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Ini ayat yang luar biasa. Karena percaya saudara. Karena percaya kita bukan hanya dibangkitkan seperti orang yang keluar dari pembaptisan air. Tapi juga dibangkitkan kepada kepercayaan akan kerja kuasa Allah. Kita tidak bisa memahami pekerjaan Allah, kuasa Allah. Tapi yang jelas kalau kita punya iman, dan iman itu adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka akan terjadilah pembenaran, bahkan pekerjaan-pekerjaan berikutnya yang tidak kita sangka sebelumnya. Sebab siapa yang dapat mengukur pikiran Tuhan, dan siapa yang dapat menskemakan pekerjaan Allah. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa kalau kita percaya, kita juga akan dibangkitkan untuk percaya kepada kerja kuasa Allah. Jadi dengan demikian Paulus pun mewanti-wanti, Paulus pun juga menasehatkan orang-orang yang menerima pengajarannya untuk tidak sekedar terlena dengan kata-kata hikmat Paulus. Sebab memang Paulus termasuk orang yang paling rapi dalam menyusun pengajarannya, paling rapi dalam menyusun bahan-bahan khotbahnya dengan kata-kata yang indah, dan Paulus akui itu sebab dia adalah orang yang terpelajar. Tetapi jangan sampai orangnya terpikat dengan indahnya kata-kata atau rapinya susunan dari satu alur pemberitaan, dari alur pengajaran, tapi iman yang penting. Karena pembenaran dikerjakan bukan karena terstrukturnya sebuah pengajaran, tapi pembenaran diterima oleh karena kita memiliki iman. Itu sebabnya saudara bergerak kepada yang ketiga. Maka iman dalam proses selanjutnya untuk membenarkan hidup manusia, untuk dapat mencapai satu hubungan yang benar antara kita dengan Allah. Maka Paulus menulis dalam kitab Galatia pasal yang ketiga. Mari sekarang kita bergerak ke Galatia pasal yang ketiga. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14.
Cukup panjang ayat-ayat ini, tetapi dengan membaca ayat-ayat ini, saudara, kita pun akan mendapat satu konsep yang jelas, ya. Galatia pasal 3 ayat 11 sampai 14 tertulis demikian. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi untuk yang kedua kali Paulus menulis ini. Tadi yang pertama di Roma 1 ayat 17. Sekarang di Galatia pasal 3 ayat yang ke-11 pun ditulis. Lalu ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi yang ketiga adalah iman juga mengerjakan satu kehidupan. Satu kehidupan yang baru. Yang dikerjakan juga oleh roh. Yang tidak lain juga adalah oknum Allah, saudara. Ini menunjukkan juga sebuah pemenuhan, sebuah kelengkapan dari oknum-oknum Allah itu. Kita pernah membahas ini dengan tema keesaan Allah atau Tritunggal Allah juga. Tapi pada episode ini yang kita fokuskan adalah tentang iman. Dan iman ini ternyata, saudara, yang memberikan perbedaan antara orang-orang Israel di zaman Perjanjian Lama dengan bangsa-bangsa lain di luar Israel pada masa pasca kenaikan Yesus. Mengapa? Sebab seharusnya hukum Taurat tadi sudah dijelaskan di bagian-bagian awal. Hukum Taurat yang diterima oleh orang Israel itu dapat membenarkan mereka. Karena ayat ini berkata, saudara, kita baca lagi ayat 11-nya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Memang hukum Taurat tidak membenarkan. Tetapi bagaimanapun juga hukum Taurat ini adalah firman Allah. Itu makanya ayat 12 berkata, tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup. Jadi bukan berarti hukum Taurat itu punya kelemahan. Bukan berarti hukum Taurat tidak mampu mengerjakan sesuatu. Hukum Taurat adalah firman Allah, saudara. Dan ia bisa mengerjakan kebenaran. Hanya masalahnya dasarnya itu bukanlah iman. Sebab pembenaran dikerjakan oleh iman. Maka sebenarnya hukum Taurat itu berfungsi untuk apa? Kalau dia tidak bisa membenarkan, tetapi seharusnya hukum Taurat itu dapat mengantar manusia kepada Allah, supaya dengan imannya dibenarkan, maka semakin jelaslah ketika Paulus menulis di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca. Masih Galatia pasal 3, ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara perhatikan kalimat ini. Karena iman dalam Yesus Kristus, janji tentang kebenaran, diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi ini perkataan Paulus kepada orang-orang Yahudi, saudara. Saya ulangi ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi jelas bahwa hukum Taurat diberikan sebenarnya untuk membuka jalan kepada orang Israel menemukan sang benar ini. Sehingga nantinya ketika mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidup mereka benar. Jadi hukum Taurat mengawal mereka
Hukum Taurat membimbing mereka menemukan sang benar. Maka ketika mereka sudah menemukan sang benar, yaitu Yesus sendiri, mereka menyerahkan hidup kepadanya, barulah mereka dibenarkan. Tapi itu yang tidak terjadi. Itu yang tidak terjadi, saudara. Maka ketika ayat ini datang kepada kita, kita harus menyambutnya ini sebagai satu kesempatan. Dan bahkan kesempatan satu-satunya. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pembenaran, kecuali hanya dengan iman. Tetapi kita harus mau dibimbing dulu oleh firman Tuhan. Sama seperti orang Israel, mau tidak mau harus mengikuti Taurat. Tapi ternyata kata mau tidak mau ini pun menjadi sesuatu yang sulit dan menjadi ganjalan mereka. Karena ada yang serius, ada yang tidak serius. Ada yang mereka hanya mementingkan dilihat orang saja, tetapi tidak dengan tulus hati melakukannya. Sehingga firman Allah atau Taurat bagi mereka yang seharusnya disediakan sebagai penuntun, tidak membawa mereka kepada sang benar. Tetapi kepada kita, kitab suci dikatakan dalam ayat 22. Itu sebenarnya adalah sinonim saja untuk Taurat, saudara. Hanya kalau Taurat itu orientasi perjanjian lama, tapi kalau kitab suci itu berarti baik perjanjian lama, baik perjanjian baru. Itulah sebabnya mengapa kita percaya bahwa Alkitab kita ini, Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang menuntun kita kepada Tuhan. Dan karena iman ketika engkau menyerahkan hidupmu, maka Tuhan akan mengerjakan pembenaran, yaitu mengembalikan hubungan baikmu dengan Tuhan, mengembalikan hubungan baik kita dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan satu kehidupan yang menyenangkan, bahkan pada akhirnya nanti, pada puncaknya, kita akan mendapatkan satu kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah ada habisnya. Yang keempat, saudara, iman menyatakan hasil dari hubungan yang baru ini. Jadi setelah hubungan baru itu diperoleh, dan diperoleh itu hanya karena iman, maka tidak boleh berhenti sampai di sini. Perolehan ini kan memang cuma-cuma. Tapi apartnya perolehan kalau kita kemudian tidak menyatakan itu hasilnya, atau kita juga tidak meningkatkan hasilnya. Sebab pada akhirnya Paulus juga mengembangkan kemudian pemahaman tentang iman sampai kepada poin ini. Bukan hanya sekedar apa yang kita peroleh dari iman. Walaupun toh itu sudah segala-galanya. Tapi kalau kita masih hidup dan hidup kita terus berlanjut, maka yang kita pentingkan adalah hasil dari hubungan baru itu. Supaya kita tetap bisa berdiri di hadapan Allah pada akhirnya. Itu sebabnya Paulus menulis begini, saudara. Galatia pasal 20. Pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, Paulus menulis begini. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus akui bahwa hidup yang dia miliki sekarang ini, maksudnya di dalam masa-masa ketika dia menulis surat-suratnya ini, di dalam masa-masa penginjilannya, maka hidup yang dia hidupi di dalam daging itu pun adalah hidup oleh iman. Sebab Paulus meyakini betul, saudara, bahwa tanpa iman, maka sewaktu-waktu dia bisa mendapat celaka. Dan kalau saudara melihat apa yang Paulus juga tulis baik di dalam surat-suratnya maupun juga yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Hampir tiap saat Paulus berhadapan dengan bahaya. Dan sewaktu-waktu itu pun dapat merenggut nyawanya. Paulus tidak tahu apa yang harus dia hadapi. Itu juga pernah dia katakan itu kepada jemaat di Efesus. Dia tidak tahu apa yang sedang dia hadapi di depan. Tapi yang dia tahu bahwa kalau dia tetap hidup, maka dia harus memberikan buah. Nah inilah yang dipentingkan Paulus. Setelah
orang percaya menerima pembenaran, menerima hidup yang baru, pemulihan, hubungan yang baru dengan Allah, maka kita harus juga memelihara buah-buah sebagai hasil dari hubungan itu. Jangan sampai saudara perolehan yang luar biasa, perolehan yang cuma-cuma itu tadi seperti dimubazirkan saja. Allah sudah memberi satu anugerah yang besar dan buat kita itulah perolehan yang juga besar sampai dikatakan cuma-cuma, walaupun ingat jangan sampai dibuat percuma. Tapi pada akhirnya pun bisa menjadi percuma kalau kita tidak memberikan buah-buahnya. Jadi supaya kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita bisa berdiri dengan mengenakan tubuh ini, saudara. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita masih bisa berdiri, berjalan, bahkan beraktivitas dengan mengenakan tubuh ini. Tapi Paulus berkata bahwa hidup yang dimiliki di dalam daging, sama seperti kita sekarang, saudara dan saya juga, kita masih hidup dengan daging kita, dengan tubuh ini. Tapi kalaupun daging ini pun suatu waktu juga sedang menuju kepada kemusnahannya, ya, ada usia, ada batas waktu dari daging ini, saudara. Tapi selama kita masih hidup dalam daging yang juga masih dipengaruhi oleh waktu, dibatasi oleh waktu, tapi kalau kita hidup sampai sekarang, itu harus dipastikan karena kita hidup di dalam iman kepada Allah. Dan nanti kasih Allah lah saudara yang akan menganugerahkan kepada kita kekuatan, ya, menganugerahkan kepada kita bahkan mujizat. Nah kalau saudara ingat pada Senin yang lalu, suara dari Injil tekanannya adalah ini, bahwa iman itu menghadirkan juga mujizat-mujizat. Karena mujizat-mujizat itulah saudara kita beroleh kesempatan untuk memiliki lagi keadaan yang baru, keadaan yang baik setelah kita mungkin sempat tidak baik, sakit disembuhkan, ya kita susah dihiburkan. Nah kondisi itulah yang Paulus sekarang gambarkan dengan kata hidup di dalam daging. Dan kita masih hidup di dalam daging. Kita belum ada di sorga, saudara. Walaupun kerajaan sorga sudah dimulai, ya, saudara ingat kembali episode-episode yang lalu. Tapi kerajaan sorga itu sedang bekerja sampai kepada puncaknya nanti adalah sebuah kerajaan yang konkret. Kerajaan yang bisa saja secara fisik, karena kita nggak tahu. Tapi setidaknya dia sudah bekerja sekarang di dalam hati kita untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita tingkatkan satu hubungan ya dengan Tuhan setelah kita dibenarkan dengan satu hasil dari hubungan itu yang tidak lain tentu bicara mengenai kemurnian hidup kita. Kemudian juga satu ketaatan karena pada akhirnya iman ini pun akan mengerjakan ketaatan. Dan dalam ketaatan itulah ibadah kita pun menjadi semakin baik. Dan saudara ingat ketika kita berbicara tentang ibadah, khususnya ketika kita masih membicarakan tentang ibadah dalam kaitannya dengan tema sentral perjanjian lama, ya, Senin yang lalu pun saudara sudah disinggung, diingatkan ada 3 pilarnya di sana. Pertama adalah iman, yang kedua perbuatan-perbuatan iman, dan yang ketiga adalah kultus atau satu upacara-upacara keagamaan. Tapi apa artinya kultus kalau tidak ada perbuatan iman? Apa artinya perbuatan iman kalau tidak ada iman? Dan itu sebabnya di dalam Yakobuslah suara dari perbuatan iman ini saudara menjadi kuat. Kalau sampai iman itu tidak ada, maka perbuatan iman itu pun tidak dihitung. Tapi juga apa artinya iman kalau tidak ada perbuatan-perbuatan iman. Jadi 2 hal ini saudara yang harus saling terkait, harus saling melengkapi. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman, dan karena iman itu Allah mengerjakan pembenaran, maka tingkatkanlah, tunjukkanlah hasil dari pembenaran itu, yaitu hubungan baru itu dengan cara
perbanyaklah perbuatan-perbuatan iman. Pada akhirnya nanti perbuatan-perbuatan iman inilah yang akan terekspresi di dalam cara kita beribadah. Bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita bersyukur, dan bahkan bagaimana kita bersaksi. Ekspresi-ekspresi dari ibadah itu, saudara, itu nanti akan dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan iman kita. Apa itu? Ya tentu mengasihi, sama seperti Allah dengan kasih membenarkan kita, maka kita mengasihi, dan banyak hal, saudara. Tentu kita tidak akan bahas itu semua satu persatu, saudara, karena kita pasti akan kehabisan waktu untuk membahas poin ini. Yang terakhir, yang kelima dari tulisan Paulus ini, saudara, bahwa iman itu juga adalah pengikatan diri kepada kehidupan baru ini. Jadi artinya konsistensinya. Setelah kita diberi pembenaran itu sebagai perolehan yang cuma-cuma, lalu kemudian kita dianjurkan untuk memberikan hasil-hasil dan meningkatkan hasil dari pembenaran itu berupa perbuatan-perbuatan iman, maka yang tidak boleh juga dilupakan adalah komitmen kita untuk mengikatkan diri kepada kehidupan baru ini selama mungkin. Kalau seandainya pertanyaan datang kepada saudara, mau berapa lamakah saudara menjadi anak Tuhan? Sampai berapa lamakah kita ingin menjadi seorang pengikut Tuhan? Mungkin hati kecil kita berkata, tentu sampai seumur hidup saya. Sampai nafas saya meninggalkan raga. Tapi kita belum tahu, saudara. Apakah betul nanti dalam perjalanan kita menuju kepada akhir dari iman kita, kita betul-betul masih bisa berpegang dengan iman kita? Atau jangan-jangan nanti penindasan dari lingkungan-lingkungan kita, dari lingkungan sekitar kita, penindasan fisik atau penindasan batin, atau mungkin kepahitan hidup yang terkondisi oleh karena satu hal, bisa saja itu menjadi mengaburkan lagi komitmen kita. Padahal kita sudah sempat memberi hasil dari hubungan baru kita kepada Tuhan. Dan ini yang Paulus juga tekankan, saudara. Supaya kita tetap memegang iman itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau perlu berdoa supaya kita dapat menambahkan apa yang kurang dari iman. Mari kita lihat dulu dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Paulus berkata begini. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang kurang pada imanmu. Bukan imannya itu kurang, saudara. Bukan hakikat imannya yang kurang. Tadi sudah kita pelajari, bukan? Bahwa hakikat iman itu adalah menerima Injil. Maka berarti kalau dikatakan apa yang kurang pada imanmu, mungkin saja tingkat kepercayaan kita kepada Injil. Karena iman tidak ada yang kurang secara hakikat. Ya. Lagi sekali, saudara, saya ingin tegaskan ini. Karena kita tadi sudah membahas poin yang kedua dari tulisan Paulus. Iman pada hakikatnya adalah menerima amanat Tuhan atau pemberitaan Injil. Maka tidak ada yang kurang pada Injil. Justru Injil tadi adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Tapi kalau Paulus berdoa, kalaupun ada yang perlu ditambahkan pada iman, itu berarti mungkin kepercayaan kita, penyerahan kita kepada Allah yang juga mungkin kurang penuh. Atau tingkat kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah tadi menurut bahasa Kolose pasal 2. Itu yang juga mungkin kurang kuat. Maka perlu doa-doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari pada akhirnya, doa-doa itu pun pada akhirnya adalah satu dari kultus-kultus ibadah tadi. Satu dari upacara keagamaan. Tapi doa seperti apa yang benar? Kalau kita baca dalam kitab Yakobus, dikatakan di sana ada doa-doa yang tidak dijawab karena salah berdoa. Di mana salahnya? Hanya mengumbar hawa nafsunya saja. Hanya mengutamakan nafsunya saja.
Tapi doa yang benar, saudara, adalah doa yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Bukan doa meminta-minta, ya, bukan doa untuk membalas, memohon pembalasan, sekalipun memang Alkitab berkata pembalasan adalah hak Tuhan, tapi tanpa disuruh, tanpa dikomando, Allah tahu apa yang harus dia buat. Jadi untuk apa doa? Doa adalah untuk persekutuan dengan Tuhan. Dan doa juga adalah memohon hikmat supaya jangan sampai iman kita kurang kekuatannya. Sementara Injil itu tidak pernah berkurang kekuatannya. Injil itu kekuatannya menyelamatkan semua orang yang percaya asal tidak kurang, saudara. Itu sebabnya minggu yang lalu saudara tentu ingat di dalam Injil sudah dibahas bahwa seringkali apa yang Allah hadirkan, saudara, satu pekerjaan besar, perbuatan ajaib, itu seringkali tidak sebanding dengan iman. Bahkan iman sebesar biji sesawi pun dapat melakukan hal-hal yang tampak mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kalau saudara ingat kembali pelajaran kita minggu lalu, maka saudara pun akan tergugah sebenarnya dari ayat ini. Bahwa iman kita ini dapat mengerjakan hal-hal besar. Maka jangan sampai hati kita yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itu yang bisa kita lihat di dalam tulisan-tulisan Paulus. Saya ingin menambahkannya, saudara, dengan catatan iman di dalam kitab Ibrani. Sekalipun juga ada beberapa komentar yang berkata bahwa Ibrani bisa saja ditulis bukan oleh Paulus. Tetapi kalaupun toh kitab Ibrani tidak ditulis oleh Paulus, maka kita perlu melihat, saudara, sebab kaitan iman menurut catatan Ibrani ini justru menambahkan apa yang Paulus bahas itu ya, tentang iman yang sudah kita lihat di dalam 5 poinnya itu. Nah, surat Ibrani ini mengangkat tema tentang iman yang berbeda dengan Paulus dalam hal pengaruhnya. Kalau di dalam Paulus, di dalam surat-surat Paulus, iman itu lebih tendensi kepada penyerahan hidup seseorang kepada Tuhan, lalu kepada pertobatannya tentu, dan kepada pekerjaan Tuhan yang membenarkan. Tetapi di dalam surat Ibrani, justru iman itu diutamakan dari esensinya, saudara. Dari kekuatan, dari hakikat iman itu sendiri. Kalau kita berangkat dari definisi yang diberikan di dalam pasal 11 ayat 1 kitab Ibrani. Mari kita melihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ditulis begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar ini di dalam bahasa Grekanya digunakan satu kata yang dapat mengungkapkan dua hal, saudara. Yang pertama, bahwa kata ini memastikan bahwa apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Itu dari kata dasar. Lalu yang kedua, bahwa kata ini juga dapat berarti hakikat yang dapat membimbing kita kepada satu pemahaman bahwa iman akan mewujudkan apa yang juga sedang diharapkan dan juga sedang dirindukan. Jadi artinya bahwa dari dasar ini bukan satu klaim sebetulnya, saudara, tapi saya katakan kekuatan dari hakikat iman itu sendiri. Bahwa iman itu, surat Ibrani menulis ya, atau penulis surat Ibrani hanya ingin memberi tahu kepada kita bahwa iman itu memastikan kita untuk mewujudkan apa yang sedang kita rindukan, yang sedang kita harapkan. Lalu kemudian kata kedua, dengan menggunakan kata bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kata bukti ini juga, saudara, adalah kata yang hampir sama senada dengan kata dasar tadi. Itu juga membawa kita kepada pemahaman bahwa dia akan memberi wujud kepada apa yang tidak kita lihat.
Jadi itu saya katakan bahwa penulis surat Ibrani ingin menegaskan esensi dari iman itu sendiri, kekuatan itu dari iman itu sendiri. Kalau Paulus justru mengutamakan dari reaksi kemudian iman, pekerjaan iman itu. Tapi justru dalam surat Ibrani lah kita tahu bahwa iman itu cukup. Iman itu cukup, saudara. Bahkan iman itu dapat mendemonstrasikan sesuatu. Itu yang diangkat di dalam surat Ibrani ini. Sehingga di dalam pasal 11 ini juga, kalau saudara melihat daftar dari iman orang-orang beriman, saudara bisa melihat itu mulai dari ayat 5. Kita dapat menemukan di sana Henokh, ya, lalu kemudian ayat 7 ada Nuh, ayat 8 ada Abraham, kemudian ayat 11 ada Sarah, ayat yang ke-17 juga Abraham diangkat lagi, dibicarakan lagi. Ayat 20 ada Ishak, 21 ada Yakub, ayat 22 ada Yusuf, ayat 23 Musa juga dibicarakan. Lalu ayat yang ke-29 ada juga perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang Israel. Lalu ayat 31 ada Rahab. Maka orang-orang beriman ini diangkat begitu rupa oleh penulis kitab Ibrani untuk menggambarkan satu ketekunan di dalam iman itu sendiri, dalam beriman. Jadi rupanya saudara, karena iman itu sendiri adalah satu kepastian, iman itu sendiri juga mempunyai kekuatan tadi untuk mendemonstrasikan sesuatu. Dapat menghadirkan wujud dari yang kita harapkan. Dapat menghadirkan wujud dari yang kita tidak lihat. Dan kita tidak tahu itu, saudara. Dan tentu yang tidak kita lihat dalam hal iman kita kepada Tuhan, ya adalah oknum Allah sendiri. Tapi iman dapat mewujudkannya itu. Dengan cara apa, saudara? Tentu di dalam hati kita. Ya, kita diyakinkan betul bahwa Allah itu ada, Allah punya wujud, dan dia ada di dalam hati kita. Memang kita tidak bisa melihat muka, kita tidak bisa melihat raut wajah, tapi yang jelas bahwa Allah ada, dan itu diyakinkan oleh iman ini sendiri. Dan dengan dibahasnya para tokoh-tokoh iman ini, kita pun diajak untuk memiliki satu kekuatan yang disebut dengan ketekunan. Itu sebabnya di dalam pasal yang ke-12, saudara, satu tulisan dari penulis Ibrani ini untuk menunjukkan bahwa iman ini terus berproses. Iman ini juga dinamis seperti bahasa Paulus tadi. Di dalam pasal 12 ayat yang kedua ditulis begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi rupanya saudara, kalau saudara baca sampai dengan ayat 40 pasal 11 tadi, maka saudara akan tahu bahwa iman dari orang-orang beriman yang dimunculkan ini dalam daftar ini ternyata sedang berproses dan belum mencapai kepada kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu ada di dalam Yesus. Jadi berarti apa yang sudah dirintis oleh para tokoh-tokoh iman ini, inilah yang juga harus kita punya. Bahkan kita harus juga dapat sampai kepada Yesus iman kita ini. Sebab hanya di dalam Yesuslah iman kita menjadi sempurna. Dalam hal apa kesempurnaan itu? Pembenaran. Mereka mempunyai iman, tapi mereka belum sampai pada tahap itu, saudara. Tapi kita sekarang setelah dirintis oleh semangat mereka ini, maka sekarang mari seperti ajakan penulis Ibrani ini, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maka sebenarnya dari ayat inilah senada dengan yang Paulus tulis tadi di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca lagi mungkin Roma 1 ayat 17 itu supaya
saudara memahami persamaannya, Roma 1:17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi iman itu lagi sekali dinamis, saudara. Jadi ketika kita percaya, ya, saya buat lagi satu penguatan. Ya. Sebutlah ini menjadi satu kesimpulan. Gitu. Kalau iman itu pada akhirnya harus menuntut juga penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Setelah kita menerima Injil, maka jangan pernah meragukan kekuatan Injil. Sebab Ibrani 11 ayat 1 berkata, Dia akan mewujudkan apa yang sedang engkau harapkan. Dia akan mewujudkan apa yang tidak engkau lihat, bahkan yang belum pernah terpikirkan pun. Dia akan mewujudkannya. Iman itu akan mewujudkannya. Dan setelah itu saudara, maka iman itu akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi, termasuk pembenaran kita. Dan setelah hidup kita dibenarkan, maka berikan buah-buah melalui perbuatan-perbuatan iman. Dan setelah kita melakukannya, jagalah supaya iman kita tetap kita miliki sampai akhir hidup kita. Jangan sampai kita patah di tengah jalan, jatuh di tengah jalan, maka buah-buah yang mungkin sempat kita berikan kepada Tuhan itu pun menjadi sia-sia. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan demikianlah benar apa yang firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi sampai hari ini pun, kalau kita masih hidup dengan tubuh daging ini, percayalah itu pun terjadi oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan ini mungkin menjadi pelajaran Alkitab terakhir kita di tahun ini. Kita akan rehat dulu untuk 3 atau 4 Senin ke depan, dan kita akan bertemu lagi nanti pada waktunya. Tuhan memberkati, dan tidak ada salahnya saya berkata selamat hari Natal. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah belajar banyak dari firman-Mu. Kami sudah belajar banyak dari iman, baik menurut pemahaman Paulus, yang tidak lain adalah pengalaman hidupnya, juga melalui tulisan surat Ibrani. Maka kami tahu sekarang iman itu mengerjakan banyak hal yang besar dalam hidup kami. Iman memastikan bahwa kami akan menerima apa yang kami harapkan. Iman memastikan bahwa kami akan melihat apa yang belum kami lihat sekarang. Iman memastikan bahwa kami akan menerima pembenaran dari Tuhan. Iman memastikan bahwa kami akan hidup bersama-sama dengan Allah. Maka terima kasih Tuhan untuk iman yang Tuhan sudah buka, Tuhan sudah rintis, sudah kerjakan melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal itu Yesus Kristus. Dengan iman itulah kami dapat kesempatan untuk mengalami kelimpahan hidup sekalipun kami masih hidup di dalam daging ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati mereka yang terus setia mendengarkan dan mengikuti pelajaran Alkitab Berea secara online ini. Tuhan tetap berkati dimanapun mereka berada, lindungi selalu, baik mereka berada di luar rumah maupun di dalam rumah. Tuhan halaukan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami berdoa mengucap syukur, mengakhiri pelajaran Alkitab kami pada hari ini dan juga pada tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.